Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Tera Are. official Nah, tentunya kembali lagi bersama aku di sini, Rio Febri Aryan dan Denisa Yulia. Dan di kesempatan kali ini, konten kali ini kita bakal ngebawa salah satu narasumber yang dimana dia ini adalah seorang influencer budayawan. dan dia udah deh melanglang buana banget. Bener banget. Dan pastinya banyak tahu tentang hal budaya. Seputar tentang karyanya juga yang sangat fenomenal. Wow banget pastinya ya, yang udah nyampe kemana-mana. Mungkin udah pada kepo nih ya teman-teman di sini ya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita ketemu sama narasumbernya. Oke, enjoy the video. Yuk, kamera, take, action. Oke guys, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu kalau kita bisa bilang tuh seorang influencer budayawan. Bener gak? Informator budayawan. Kampus kecilnya Madura. Kampus kecilnya budaya Madura gitu ya. Keren banget. Langsung aja, kita manggilnya apa nih? Mas Boy, Mas. Mas Om. Mas Oke, Herdi. Mas Kita panggilnya Herdi. Mas Herdi. Enggak om aja. Lah, malah tak tua. Oh, lewat doa. Oke. Berjiwa muda. Masih jiwa-jiwa muda Berjiwa guys. muda. Ya? Oke. Mas Herdi. Mau bahas apa ya? Soalnya aku penasaran banget gitu tentang budaya gitu. Saking banyaknya. oke. Saking banyaknya informator tentang Madura tuh ruang lingkupnya sangat amat luas tentunya. Pertama kali kita tanyain sih apa ya? Gini aja deh. Budaya. Budaya itu menurut Mas Herdi itu apa? Oh, Boleh. budaya itu segala sesuatu yang baik yang diajarkan secara turun-temurun. Jadi ingat, kalau budaya maka segala kebaikan. Contohnya adat menghormat orang tua. Jadi pasti diajarkan oleh orang tuanya non dulu nak, non. Baru salim, non lagi. Ini akan diajarkan. Beda dengan tradisi. Nah, kalau tradisi itu mau baik, buruk, yang secara turun-temurun ditiru, sehingga tidak perlu dipelajari. Jadi ditiru pasti bisa. Contohnya carok. Right. Tidak ada yang mengajarkan, nah ayo belajar carok. Nggak ada ya. Tapi semua orang pasti bisa. Jadi kalau budaya ini harus diajarkan karena ini menyangkut kebaikan. Tapi kalau tradisi mau baik mau buruk, bagus Ngalir tidak, aja gitu kan ya? ngalir aja. Bener banget. Jadi jangan sampai salah antara budaya dan tradisi. Jadi tuh kalau kita bilang budaya sama tradisi itu sangat beda ya guys ya. Sangat amat beda. Tapi kebanyakan masyarakat tuh nganggepnya kalau tradisi dan budaya itu sama. Iya. Sama-sama. itu dia. Makanya di sini kita harus kasih pembeda, kita kasih jeda. Oke. Ini loh budaya, ini loh tradisi. Oke, alright. Jadi biar kita paham, biar tidak salah prasangka jadinya. Oke, bener banget. Jadi kalian tuh juga bisa nentuin ya yang mana tradisi dan yang mana budaya. Jangan sampai salah konteks lagi. Bedanya budaya dan tradisi itu apa? Iya, nanti dikira carok itu adalah budaya. Budaya. No. Diajarkan. No way. No Soalnya way. kan orang luar, maksudnya orang luar Madura tuh kan nganggapnya kayak carok tuh budayanya Madura. Orang Madura tuh terkenal dengan caroknya gitu. Makanya dengan kita terkenal keagresifan orangnya. arogan, Arogan kayak banget. gitunya. Persepsi orang tuh mesti kayak gitu. Iya. Jadi digaris besarkan bahwa carok itu adalah tradisi Madura dan budayanya tuh yang sangat amat sangat banyak sekali. Bener banget. Tentunya mengenai tentang hal-hal yang baik ya Mas ya. Ya, kalau dan budaya. diajarkan. Dan diajarkan. Kalau tradisi secara turun-temurun dan ditiru. Seperti yang Mas Adi bilang tadi. Lalu ngomongin tentang apa ya? tentang Kayak budaya gitu aja dulu ya, Mas. Budaya, kita Tentang ngobrol tentang budaya budaya. gitu. Gini, budaya yang ada di Madura gitu apa aja sih, Mas? Banyak. Iya, contoh semisal salah satu aja gitu. Oh, salah satu. yang lebih ini. Yang Menonjol, lebih logis, lebih menonjol. yang lebih otentik gitu. Mungkin budaya kerapan sapi. Oh iya, Oke. kerapan sapi. Nah, good banget, Mas. Kalau budaya kerapan sapi itu sudah
istilahnya melanglang buana gitu ya. Siapa sih yang Di nggak tahu ya? Kerapan Bener sapi. banget. Kalau udah dengar kerapan sapi pasti Berarti Madura. Madura. Dan saking melanglang buananya Si si kerapan sapi, oke. sampai ada tarian kerapan sapi, ada busana yang dibuat dengan tema kerapan sapi, dan banyak hal tentang itu. Dan Mas Herdi ini sebagai bisa dibilang desainer ya, emang desainer kalau menurut saya. Desainer. Pasti udah pernah ngebikin ini nggak? Apa sih kayak kostum-kostum yang pakai tema kerapan sapi gitu? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ya, jadi Ada di sini nggak? kostumnya ada dong, Oh, ada ada. di belakang, ada di gudang keeksisan. Sebetulnya gini, desain itu aku belajarnya otodidak. Otodidak. Jadi waktu itu ceritanya aku kelas 3 SMP. Apa? Kan ini. Di SMP. 3 SMP, lulus SMP kan mau lanjut ke SMA tuh. Nah kan ada jeda waktu libur. Nah waktu liburan itu, jadi aku sering lihat kalau bapak, ibu atau orang-orang pergi kondangan pakai batik Jawa. Nah kebetulan ibu itu punya batik-batik Madura, termasuk batik-batik kunonya Mbah. Nah kalau ibu dandan itu sering tak tungguin di kamar, tak liatin gitu. Atau juga ikut dandan? Enggak. Enggak ya. Ngelihat waktu itu gini, ibu itu kalau dandan kan belum pakai hijab ya. Jadi kayak Syahrini gitu loh, ada gorong-gorongnya Oh, iya. si rambut begini. Gorong-gorong gimana tuh? Jadi kayak ini lorong begini, gitu ya? Terus ini begini. Oh Jadi iya. ada gorong-gorongnya di sini. Oh, Jadi wah. kayak ada guanya. Oke, paham. Dari situ penasaran gitu. Itu gimana ya rambut kok bisa begitu gitu. Akhirnya tak tungguin. Rambut oke lah. Kayaknya aku bisa deh kayak gini. Ini lucu gitu, unik. Terus lihat ke baju. Iya kok mereka pakai batik Jawa. Ada apa dengan batik Madura? Padahal tak lihat di lemarinya ibu itu batik Madura lebih keren. Nah dari situ akhirnya muncul rasa sakit hati. Kenapa batik Madura tidak dipakai, sedangkan batik Jawa lebih banyak dipakai di sini. Padahal kita punya budaya batik sendiri. Nah dari situ akhirnya muncul ide, saya harus bisa ngebumingkan batik Madura. Jadi desain pertama yang tak buat itu adalah gaun malam, versi gaun malam, evening gown, tapi bahannya batik. Masih ada nggak? Desainnya ada tapi masih tidak berupa baju, jadi masih berupa desain aja. Oh, masih belum tercuntan gitu ya? Belum, karena waktu itu hanya terpikir bagaimana saya bisa mengangkat desainnya dulu. Kalau orang sudah tertarik dengan desain, mereka akan melakukan selanjutnya, akan membuat gaun jadi real. Bener banget. Nah dari situ akhirnya akhirnya masuk ke SMA setelah masa orientasi. Jadi ada guru kesenian yang menugaskan semua siswa besok harus membawa hasil karyanya sendiri. Nah daripada pusing-pusing nih, Kebetulan banget nih gitu ya. punya desain nih, setor aja tuh si desain. Tapi waktu itu desainnya kan dari kertas, anggap ini kertas sudah digambar, nah di sebelahnya ini belum gitu. Jadi karena coret-coret, tak hapus sampai bersih. Terus masa saya mengumpulkan cuma satu lembar gini, akhirnya gambar satu lagi. Waktu itu yang pertama biru hitam, yang kedua merah hitam. Oke. Warna gaunnya. Nah dua desain ini masih kepikiran lagi, masa dikumpulin berupa kertas doang gitu. Akhirnya apa diskon nih, beli map, dimasukkan, setor. Oke. Nah dari situ kalau nilai kesenian biasanya nilai 9 itu sudah paling tinggi. Oke, bener banget. Nggak pernah ada nilai lebih dari 9. Nah waktu itu teman-teman udah ngumpulin karyanya semua, udah keren-keren. Ada yang model mozaik kain
bentuknya seperti tokoh anime. Keren. Oh, oke, tahu. Tapi ternyata nilainya hanya 8,5. Nah, desainku itu dapat begitu dibuka 9. Dari situ semakin semangat. Akhirnya dipercaya untuk membuatkan desain kaos olahraga untuk sekolah SMA. Habis gitu dipercaya untuk buat desain dekorasi karnaval. Itu masih SMA. Kelas 2. Jadi di kelas 2 itu sudah desain karnaval sama desain baju mayoret dan gita pati untuk SMA 3. keren. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Tepuk tangan dong, semua tepuk tangan dong. Tangan dong. Oke. Itu masih SMA loh, masih SMA loh ya. sebagai pelajar, tapi sama guru-guru udah dipercaya buat ngedesain ini itu dan segala macamnya. Alhamdulillah. Keren banget. Keren banget. Oke, loh. BTW ini mataku ini gimana ya? Kalau ngeliat hal-hal yang kayak berbudaya-budaya gitu langsung tertuju. Nih, ini baju yang digunain ini gimana? Coba liatin dulu dong. Tadi salfok sama ini nih. Liatin dulu. Topeng ketan. Ini kan budaya Madura ya? Heeh. Betul sekali. Ini budaya Pamekasan. Tari topeng. Ini ketan. perut gimana? Oh, hilang dong. Masih ada. Oke. Jadi ini batik ya, bahannya batik. Batik. Jadi kita desain di kain polos. Ini Mas Ardi sendiri ya yang desain ya? Pastinya dong. Begitulah. Oke. Dan kalau Terus? kalau secara jelas ya, pakai kostum topeng ketatnya juga di batik dong. Iya. Batik. Batik. Ini Keren batik. banget loh. Jadi topeng ketat itu kan biasanya cenderung yang kayak keras, gagah apa. Nah, aku pengen nampilin topeng ketat yang cibi-cibi. Lucu. Yang lucu. Oke. Jadi kalau kepalanya besar gini, badannya kecil, Kecil. kayaknya lebih cibi dan lebih bisa diterima untuk anak Iya. muda lah. Ya. Oke. Kayaknya aku tertarik deh. Ini nggak ada lagi gitu ya? Oh, pastinya ada. Nanti ada ya? Nanti ada set art. Jadi di Oke. situ akan ada baju ready to wear buat cowok sementara. Kayak all shop gitu kan? Yes. Ada Jadi IG-nya nggak? ada Oh, dong. ada. Oh, langsung follow aja. Apa? Seset art. IG-nya dong. IG-nya kalau yang koleksi baju-baju begini ya ada di seset.art. Langsung aja nanti kita tulis Ya. di bawah ya, Panel description ya. bawah. Kalau IG yang pribadi itu adanya di RD Seset. Kemarin acara di Pamekasan itu lomba desain batik. Aku dapat juara 2. Wih, keren. Tepuk tangan lagi dong. Ulang lagi, biar rame. Oke. Ambil pialanya ya. Weh, boleh. Boleh. Keren banget guys. Sumpah, ini seorang influencer yang bisa dibilang prestasinya gemilang gitu ya. Amat sangat sekali. Gemilang banget. Parah deh, nggak tahu yang mau Terus, bilang. bener. Udah datang. Kita nggak bahas Mas Ardi tadi ya, sumpah nggak. Nggak. Guys nih, bentar dulu Mas, kita kasih tahu boxnya dulu, packagingnya dulu nih. Nih guys nih, Kayu. Pamekasan hebat gitu ya, keren banget nih. Tagnya. Kita mau buka. Wih, ini gitu ya. Deg-degan. Ke- Tadi ucap lo ya, ucap lo. Oh, di dalam ada isi ternyata, cuma packaging doang. Ini kalau dikocok gini, pecah. Kayaknya enggak deh karena dia bahan Bes. fiber. Jangan kasih tahu dulu, biar ada. Sangat mahal karena karya tuh mahal, guys. Mahal banget, Mahal karya itu banget. mahal. Kita buka ya. Ini gimana? Gini ya bukanya? Oke. Oh, berdiri gitu. Kita buka. Wow. Aduh, juara 2 lomba desain batik Pamekasan 2019 kategori umum. Keren banget. Parah nggak tuh? Kategori umum, gila. Ya, jadi pesaingnya adalah Bisa diambil nggak nih, Mas? pembatik. Boleh. Oke. Bisa ceritain nggak tuh Mas lombanya gimana? Ya, jadi kita buat batik dengan motif yang baru, tapi tidak meninggalkan akar tradisinya. Aksennya gitu ya. Ya, jadi sesuai akar tradisi. Nah, jadi waktu itu aku ambil tema, jadi batik itu tak beri nama Senoman. Nah, inspirasinya adalah istri.
selir nggak sih? Bisa dibilang selir. Bukan. Senoman itu adalah pembantu yang melayani semua masyarakat di raja, di keraton atau raja gitu. Nah, inspirasinya sendiri dari istri. Kenapa? Anggaplah saya suami adalah seorang raja, maka istri saya adalah yang melayani saya, sehingga Senoman itu saya artikan adalah pelayan raja. Oke. Nah, dari situ maka ada 9 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelayan yang ada di keraton. Jadi disimbolkan dalam bentuk gambar-gambar bermotif. Jadi contohnya seperti payung, kemudian ada bunga mawar, kemudian ada rumah tradisional Madura dan lain-lain. Itu dicetuskan dalam satu helai gitu, kain, kain iya. gitu ya. Ada apa? Payung, rumah, adat Madura, oke, terus ada keris, Keris. ada kupu-kupu, ada bunga mawar, ada apa ya? ada Lupa. banyak. Ada 9. Ada banyak. Ada Ada banyak. 9. Ada kipas lagi. Oh, itu tercetus di satu lembar kain batik. Ya. Itu Terus? pembuatannya gimana? Lama nggak? Sebetulnya nggak lama sih. Itu 1 minggu. Satu minggu. 1 minggu nggak lama, Eh, 1 minggu. Nggak lama, Jadi- cuman agak aneh ya. Gitu. Itu nggak lama. Jadi bingkai kan ini satu kain, selembar gitu. Nah, jadi tiap motif itu dibingkai dengan bentuk elips. Nah, bentuk elips ini didapat dari talam. Kalau orang Madura bilangnya talam. 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 Ya, jadi Talam itu loyang ya, loyang. Telenan gitu. nah, jadi talam itu kan kalau para abdi dalam itu kan pegangnya begini ya. Dan kayak raja. Nah, jadi loyang ini yang taruh ke kain, Putarlah, jadilah begitu. sampai semuanya jadi, kemudian diisi motif-motif itu. Dan alhamdulillah Dapatlah juara. Dapatlah dia. ya. Dapatlah dia. Oke. Jadi hadiahnya dia kasih ke istri. Oke. Karena apa-apa yang berawal dari hobi dan kita jalani, mayoritas ngehasilinnya tuh lebih ini loh Mas, lebih kayak wah ini hasilku dari hobi loh. Iya, Orang-orang iya, usaha keras, gimana caranya bisa ngehasilin sesuatu, itu usaha keras, dan kita cuma dengan hobinya kita bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Itu hebat banget dong. Jadi memang kalau aku sendiri punya prinsip begini. My hobby is my hockey. Nah, Pas anak banget muda loh. tuh harus begitu ya. Tips buat anak Ini muda. contoh banget buat anak-anak muda zaman sekarang. Jangan cuman main gadget doang ya. Jangan Gadget gadget doang. doang gitu ya. Ilmu Mas Herdi mengenai batik tuh sangat dalam berarti ya Mas. Alhamdulillah mulai tahun 2009 2009. terjun ke dunia batik sampai hari ini. Jadi belajar ke pengrajin ini, belajar ke sini, bikin batik, coba teknik begini dicoba semua. Semuanya tuh nggak serba instan, meskipun itu hobi, tapi kita juga belajar, Harus memperdalami. lah, ya, harus. Bener banget, bener banget. Harus kayak gitu. Dan mengenai batik juga nih, kan di Pamekasan Mhm. ada yang namanya kacong tebing atau enggak putra putri batik. Betul. Seorang influencer yang sudah menghasilkan ini itu dan segala macamnya, Benar. Mas Herdi Pernah nggak berkecimpung di dunia seperti itu. Ketawa-ketawanya tuh rada gitu ya. Merendah untuk meroket. Oh, bener banget. Beda gitu loh. Jadi kan belajar batiknya 2009. Oke. Nah, jadi di 2008 aku itu sudah gabung di Kacang Tebing. Jadi Kacang Tebing itu kayak duta wisata Kabupaten Pamekasan gitu ya. Oke. Nah, di situ aku dapat wakil 1 Kacang Wakil Pamekasan. 1. Oke. Ya, jadi Runner juara up 2. ya? Ya, runner up. Honor up gitu. Kacang Pamekasan 2008, terus Kacang Favorit 2008, sama Kacang Persahabatan 2008. What? Betul. Langsung ketiga Itu berapa titel sih yang didapat gitu? Hah? Serius? berarti diborong. Ya. Oh, gitu ya? Aduh, parah. Untuk Enggak dimusuhin sama temen-temen gitu ya? Pertanyaan gue tuh enggak Pasti dimusuhin banyak yang gitu.
Ini orang apa sih? Keborong. Keborong loh. Ya panitianya sampai bilang kayak gitu. Ini maruk ya. Tiga selempang diambil semua ya gitu. Masalah prestasi udah nggak bisa diraguin lagi. Bener banget. ngomongin Mas Heri Sese. Dan gini Mas. Dan ini sebenarnya Masih ngomong lagi. oke. Untuk karya, aku lagi sama tulisan di belakang nih. Oh wait. Oh. Oh. Sese Wait. Art, Creative Art and Fashion. Ya. Nah, Wait. ini udah berdiri berapa lama sih Mas? Ini mulai 2010. 2010. Udah lama banget berarti Udah pas 10 10 tahun tahun ya. Satu dekade. satu dekade. Gila. Udah Satu gila, dekade. Ya. Hingga sekarang ya. Karena gini, Hmm. aku kan suka berkarya. Benar. Nah, kalau sudah berkarya, terus kostumnya mau dikemanain? Oh iya. Gitu kan. Jadi akhirnya kenapa tidak disewakan saja? Mungkin ada orang yang butuh atau yang paling tidak biar batik Pamekasan itu semakin dikenal. Ada daya jual gitu ya. Ya. Jadi dengan ini, dengan kita seperti ini adalah salah satu bentuk promosi. Benar. Tugasnya duta wisata itu kan mempromosikan. Nah, Oh, benar. kalau menurut cara saya gitu, cara Heri Seset, ya ini dia. My hobby is my hobby. Nah, Kembali lagi ke situ. Ya. Dan Karena tidak munafik, kita butuh duit, kita butuh duit. tapi kita juga butuh menyalurkan bakat. Jadi kenapa tidak kalau bakat kita ngasilin duit gitu. Kayak gitu. Pelajaran lagi buat anak muda zaman sekarang. Nggak usah kerjaan kita tuh jangan cuma buang-buang duit, tapi gimana caranya kita ngasilin duit. Ngasilin kayak duit. gitu. Dan tiru abang ini. Abang ini. panutan sekali lagi ditiru. Ini mantep banget buat ilmu-ilmunya. Terus cara dia menyampaikan dengan karya, menghasilkan karya, dan dia mendapatkan sesuatu dari karya itu. Seluruhnya udah good job. Udah deh. Oh ya, Mas Hardi, ini by the way ya, selain kayak begini ya, usaha kayak begini ya, istilahnya gitu ya. Itu kerjaan Mas Hardi juga apa sih gitu? Ya jadi tiap harinya itu jadi guru SD di Tampojung Tengah, Kecamatan Waru. Jadi sekolahnya lumayan terpencil, ada di puncak gunung. Jadi tiap hari naik gunung gitu ya? Yes, naik gunung, turun gunung, Oke. yang harus memberikan perhatian lebih kepada siswa. Karena kalau mereka pulang, yakin deh nggak bakalan belajar di rumah. Karena orang tuanya banyak yang jadi TKI. Jadi mereka hidup dengan kakeknya, neneknya, omnya. Jadi perhatian atau untuk Kurang. belajar mereka kurang. Jadi sepenuhnya sudah di sekolah. Jadi kalau di sana itu bukan hanya mengajar tapi mendidik. Bagaimana mencetak generasi muda yang berkualitas, yang berakhlak, dan sering aku nekankan ke anak-anak itu, kalian harus punya life skill. Kenapa? Pintar doang nggak ada artinya sekarang. Tapi kalau kamu punya life skill, kamu bisa hidup. Jadi untuk urusan budaya, batik, tradisi, adat, ini tuh dan segala macamnya bisa langsung deh dikontak Mas Erdi. Guru iya, duta iya, terus berkarya iya, terus prestasinya juga Masya Allah Gemilang ya. sekali. Gemilang sekali. Apa yang kurang nih? Apa Itulah dia gitu. udah gitu doang. Dan dari tarian itu ngasilin sebuah dari goa ngasilin sebuah tarian, gimana tuh ceritain? Bisa ada inspirasi? Jadi tujuannya begini, agar gua Aing ini, gua yang ada dari zaman buyutnya orang-orang sana, agar tidak dilupakan oleh generasi mudanya. Sehingga untuk membuatkan daya tarik itu dibuatlah sebuah tarian Gua Aing yang menceritakan anak-anak
bermain dan mencari air di situ, cuci baju di situ, sampai mengambil air untuk dibawa pulang ke rumahnya. Oke, secara nggak langsung Mas Herdi ini mengajarkan budaya ke anak-anak didiknya gitu ya. Budayanya diajarin juga gitu. Gak keren banget sih. Ngomongin anak-anak dan penerus lah ya, generasi penerus. Oke, benar. Pesen Mas Erdi buat penerus kita saat ini ke depan Anak-anak remaja zaman sekarang ini. untuk apa ya, mempertahankan budaya tuh kayak gimana? Benar. Sebetulnya ada beberapa tips. Yang Dapat pertama kita harus mencari Mencari. budaya kita tuh apa sih. Bisa mencari dengan cara bertanya, bisa mendengarkan cerita-cerita. Nah, kemudian kita cari tahu lebih dalam, akhirnya kita akan kenal. Mengenali budaya sendiri. Ya, oh ini loh budaya saya. Nah, setelah kenal, baru kita mencoba bagaimana budaya ini agar bisa dikenal. Caranya, entah itu dengan karya, mau dengan promosi, atau dengan gampang lah. Sekarang kan udah banyak ada YouTube, ada apa, kita bisa share di situ ya. Sharing-sharing. Salah satunya kayak kita gini ya. Kayak gini, kita bisa tahu apa hal yang nggak kita tahu. Nah, jadi kalau sudah dicari, sudah dapat nih, kenali, sudah kenal, maka akan mencintai. Nah, setelah mencintai, barulah kita promosikan. Ini loh, saya punya budaya ini, Karena dari situ orang lain akan kenal juga. Karena kalau sudah kenal, biasanya akan sayang. Oke, benar. Kalau udah sayang, pasti akan cinta. Nah, kalau udah cinta, nggak bakal ditinggalin. Ya. Kayak setuju gitu ya. Logisnya begitu. Logisnya begitu. Lagi Mas? Lagi apa? Kemudian jangan pernah malu menjadi orang Madura. Banyak anak muda yang kuliah ke daerah Jawa. Kemudian ketika sudah kembali ke Madura, mereka sudah tidak bisa pakai bahasa Maduranya. Sok jauh gitu ya. Jawa. Rek, gimana Rek gitu. Aku gak bisa loh bahasa Madura. Madura aku gak bisa. Oh no. Pahat temu gere sih. Iya, kira. Udah kayak ngerasa hidupku di sini apa ngelupain budayanya sendiri, tempat dia lahir. Jadi ingat, Anda lahir di mana, besar di mana. Jadi kalau menurut orang-orang bijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit Junjung. Oke. Dan mau tahu lebih banyak tentang Mas Erdi, informasi apa yang bakal dia kuak, terus DIY apa yang bakal dia kasih tahu sama kalian, yang ilmu dari dia. Jangan lupa lihat channelnya Mas Erdi juga. Dia juga punya channel. Ya, ada dong, namanya Herdi Seset. Bisa nanti kita Seset itu juga capung ya. Oke, ya. Nah, Kamu penasaran nih, masih belum selesai. juga kan? Belum selesai. Capung. Kenapa harus milih headset? Oh ya. Kenapa seset? Kenapa nggak kupu-kupu? Kupu-kupu kan lebih Kenapa unyu nggak ya? jalan gitu? Kenapa nggak nyamuk Kenapa gitu? harus capung? Kenapa capung? Jadi yang pertama, cari bahasa Madura yang bisa dilafalkan oleh semua orang. Seset pasti semua orang bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa pilih seset? Karena waktu kelas 3 SMA dapat video ternyata helikopter itu inspirasinya dari capung. Oke. Nah, terus aku berpikir begini, oh iya ya, kenapa saya tidak memilih capung? Karena capung itu kecil tapi sampai kemana-mana. Oke, benar banget. Jadi harapannya karya kecil ini semoga bisa sampai kemana-mana dan diterima di mana-mana. Gitu. Jadi penuh makna banget ya. Filosofi seset yang sangat ringan ternyata mengandung makna yang amat sangat besar. Walaupun kecil tapi
bisa terbang kemana-mana. Yes. Dan jadilah Mas Herdi Seset yang Jadilah sekarang Herdi Seset yang sudah terbang kemana-mana. Ya kan? kemana-mana. Yang sudah terbang kemana-mana. Emang ya kalau nama itu nggak jauh dari perilaku gitu ya. Emang dari apa yang kita hasilkan, nama itu juga berperan penting. Oke. Berperan penting. Nama itu doa. Nama itu doa. Oke, makasih banyak buat Makasih Mas banget. Herdi udah luangin waktunya, luangin tenaga, ngasih kita informasi-informasi juga kan ya, buat kalangan-kalangan muda. Orang remaja ya. Terima kasih juga karena dengan begini budaya kita tak lekang oleh waktu. Kalangan waktu kayak judul lagu. Apa tuh lagunya? Tak lekang oleh Oke. waktu. Ya. Oke, pokoknya makasih banyak nih Mas Herdi ya buat kalian yang pengen tahu keseharian Mas Herdi, terus dia ngasih informasi yang lebih banyak lagi. Bener, mungkin nanti bakalan ada part 2 ya. Mungkin ya. mungkin. Oke, mungkin loh. Bisa juga di-subscribe channelnya Mas Herdi. Di apa? Herdi Seset. Juga nanti bakal kita tulis di description box. Oke. Kalian cari aja di situ. Dan sekian dari kita, semoga podcast kali ini bisa banyak ngebawa manfaat buat kalian, Dan- informasi. Terus Dan tentunya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan bisa juga di-share di grup keluarga ya, karena ini juga membangun gitu ya. yang Oke. grup-grup kelas atau enggak Grup kelas, grup apa aja Apa aja? ini ya. Gimana? harus di-share. Ya, pasti harus di-share dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama nonton video kita. Bener banget. Oke, sekian dari kita. Makasih. See you next time and dah. Bye.